di wilayah puncak paling atas ini berarti maksudnya Gunung Ciremai ya? Iya. Di atas puncak Gunung Ciremai. Ini adalah Gunung Ciremai. Ya, ini kita di atas puncak Gunung Ciremai. Kita lagi masih Gunung Ciremai. Kita di atas banget ya. Kita bisa lihat kalau kita di atas itu ada lampu kota sampai kita lihat. Kita bisa lihat kota Cirebon dari atas. Dan di sini juga ini kota Cirebon dari sana. Nah, ini kita sedang berdiri di area wilayah tempat perkataan Ki Buyut Manguntapa yang kita sebut dengan dia sosoknya adalah seekor naga, kalau nggak salah berwarna hijau. Nanti kita akan tanyakan pada narasumber kita pada hari ini, yaitu seorang budayawan dengan Kang Dedisha, dan beliau ini bentuknya adalah naga, jadi bukan manusia tapi seekor naga. Disebutannya adalah Sang Hyang Naga Ki Buyut Manguntapa. Ya, dan dipercayai beliau ini adalah pencetus, dan artinya apa ya, pencetus ataupun yang membisikkan ayat ataupun rafalan atau bacaan tentang jaran Hyang yang terkenal ya. Dan seperti kita ketahui di daerah Cirebon dan sekitarnya, wilayah 3 Cirebon, ada Indramayu, Majalengka, itu jaran Buyang ini sangat terkenal sekali, di mana ajian ini dipergunakan untuk memikat lawan jenis ya. Kalau cowok pada cewek, kalau cewek pada cowok. Nah, disinilah mitosnya terkenal dengan tokoh seorang yang bernama Baridin. Nah, seorang Baridin ini berasal dari Indramayu ya. Menurut ceritanya nanti akan lebih jelasnya dijelaskan oleh Kang Dedisha. Nah, seorang Baridin ini mempunyai keinginan untuk mempersunting wanita cantik dan kaya. Sedangkan seorang Baridin ini adalah seorang biasa, petani biasa, dan selalu mendapat hinaan dari sang wanita tersebut, sang wanita pujaan tersebut. Akhirnya dengan rasa sakit hati tersebut, beliau itu mendapatkan mimpi bisikan untuk datang ke Gunung Ciremai dan bertapa. Dan disinilah yang kita pijak di sini tempat bertapanya seorang Baridin ya. Di sini dikelilingi batu-batu ya pemirsa. Di sekeliling kita ini batu-batu, dan ini dulu belum ada atap-atap ya. Jadi masih sekitaran batu-batu. Itu batu sih. Nah, ini kita lihat ada batu besar ya. Dan batu besar di sana. Ya. Dikelilingin oleh batu-batu yang besar ya, dan juga langsung aja karena di sini sudah ada suara-suara alam yang nampaknya juga salah satu makhluk gaib yang sudah berkumpul di sini ya. Dan kita sudah mendengar suara-suara alam dan kita disambut oleh hujan ya. Dan juga sekarang kita akan mulai, Kang Dede sudah mempersiapkan ritual untuk artinya memberikan rasa perdamaian kepada bangsa gaib yang ada di sekitaran Gunung Ciremai ini. Kalau aku sih sudah mengenal sosok beliau sudah dari kecil ya, cuman secara dewasa ini baru bertemu lagi dengan sosok. Di sini sudah ada penampakan sosok naga hijau kalau buat kalian yang bisa melihat, dan dia melingkari ya. Mereka ini alhamdulillah dari tadi kita sudah disambut dan mendapatkan kabar baik bahwasanya kita disambut oleh beliau. Di ujung kanan aku dari sore tadi sudah bunyi ya, itu pertanda baik. Kalau kiri berarti itu pertanda buruk. Nah, disinilah yang kita akan berbicara mengenai sosok Baridin ini lebih lanjut oleh Kang Dedisha. Kita sapa dulu ya. Cut dulu.
Action. Sir Budi Cipta Rasa, si rasa makan raga, zat makrifat wujud kula, maring turba wisesa, perak wisesa, satu galuh, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Lagi ngapain ini di sini malam-malam teh? Lagi malam Jumatan. Oh ternyata malam Jumat ya hari ini. Iya. Alhamdulillah. Malam Jumat pagi. Pagi, alhamdulillah kita sudah ada di mana ini Kang? Ini di puncak Bangun Tapa, tempat orang-orang dulu bertapa tentunya, berjumpa dengan misalnya naga. Dan yang naga ini perlu diketahui, beliau adalah yang memberikan golok cabang Pangeran Walang Sungsang saat perjalanannya dari Gunung Merapi di Kawali sebagai ibu kota Galuh saat itu menuju ke Gunung Jati. Oh, Itu alhamdulillah. jadi perjalanan beliau pertama tuh mampir di sini, dan di sini juga lah Pangeran Walang Sungsang itu mendapat gelar Kiai Sangkan. Oh, Kiai Bangkulu Sangkan. Sangkan. Nah, nanti kemudian setelah beliau jadi Kuwu, dipanggillah Kuwu Sangkan. Iya, iya. Sangkan itu artinya pertama. Jadi Kiai Sangkan artinya Kiai pertama. Kuwu Sangkan berarti Kuwu yang pertama. Oh, Seperti itu. Nah, di sini beliau dapat golok cabang. Golok cabang ini nanti yang membantu beliau membabat babat alas yang kemudian kita kenal dengan Keraton Kanoman saat ini. oh gitu. Ya. Itu berarti Gunung Cermai ini masih ada kaitannya dengan sejarah berdirinya Kanoman, ya betul ya? Oh iya, Oh, berdirinya dibukanya Witana yang menjadi cikal bakal Keraton Kanoman. oke. Oke. Terus selain itu ini kan tinggi banget. Berarti kalau sekarang kan udah enak tuh tadi Iya. kita naik walaupun agak terjal ya. Nah, aku kebayangin kalau zaman dulu itu pasti masih terjal banget. Seorang Walang Sungsang naik ke sini pasti dengan cara yang sangat luar biasa ya, Kang ya. Ya tentunya beliau tidak sendirian ya, ada para pengiringnya juga. Oke. Terus Kang, aku nih yang pengen aku bahas di sini adalah tentang mitos Jaran Goyang. Seorang kalau kita kenal zaman dahulu itu ada sejarah ataupun cerita story dari Indramayu tentang Baridin. Seorang Baridin yang menggunakan ilmu Jaran Goyang, dan konon ilmu itu didapatkan beliau itu dengan bertapa di tempat ini, bener nggak Kang? Ya benar, beliau bertapa dan beliau mendapat ilmu itu dari Ki Buyut Manguntapa. Ibu Manguntapa. Mungkin Akang kan sebagai seorang sejarawan ya, aku pengen dengar nih artinya rapalan ataupun bacaan yang sesungguhnya dari Jaran Goyang itu seperti apa sih Kang? Mungkin ada mungkin di dalam sejarahnya itu seperti apa? Karena kan zaman sekarang kan banyak yang sudah dimodifikasi. Kalau dulu pernah dengar nggak seperti apa? Boleh dikasih tahu pemirsa? Kalau itu ada syarat-syarat saja, jadi tidak bisa ini sembarangan. Oh tidak, maksudnya coba sedikit aja, misalnya yang nggak usah sampai ke belakang, sedikit aja, seberapa bait aja yang intinya itu aja. Nggak bisa ya? Oh. Kenapa berarti alasannya, Pak? Alasannya Oh, kan ada tiap kata itu ada makna. bukan sekedar mana, ada yang nunggu. Oh dari yang nunggu, berarti harus tirakat dulu. Kalau mantra beda dengan bacaan biasa. Berarti harus tirakat dulu Iya. gitu Kang. Oh. Itu jadi satu kesatuan nantinya. Makanya kekuatan gaib itulah yang kemudian, kekuatan gaib yang nempel di mantra itulah yang nanti bekerja. Oh. Jadi saat kita ngucapin ini itu on dengan si penunggunya, makanya tidak bisa sembarangan kalau mantra itu. Beda dengan tulisan biasa, itu tidak ada penunggunya. Di zaman modern ini apakah masih ada yang menggunakan Oh mantra? ada, soal mayoritas tidak menggunakan itu kesalahan mayoritas. Negara-negara besar seperti Inggris dengan kerajaannya, Jepang, negara-negara maju, mereka masih percaya hal itu.